Selamat malam, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Gesidrono. Malam ini adalah malam Natal, di mana Bapak dan Ibu dan keluargaku sekalian sedang mempersiapkan untuk Natal besok ya. Pasti banyak keluarga-keluarga yang datang untuk menyampaikan salam Natal, ataupun kita pergi keluar kota ke tempat saudara-saudara kita maupun teman-teman kita untuk menyampaikan selamat Natal. Kiranya semuanya berjalan lancar dan tidak ada suatu kekurangan apapun. Malam ini saya akan memberikan renungan. Kita akan melihat bahwa tema renungan kita untuk bulan ini gereja kita yaitu inkarnasi Kristus bagi dunia, yang diambil dari Yohanes pasal 1 ayat 14. Namun subtema yang saya ambil pada malam hari ini yaitu Yesus datang mencari orang berdosa untuk diselamatkan. Yesus datang mencari orang berdosa untuk diselamatkan. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, demikian firman Tuhan, firman itu telah menjadi manusia dan dia diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita sudah mendengar sebulan ini mengenai pengertian inkarnasi ya. Inkarnasi Yesus bagi dunia. Kita sudah dari renungan, jam doa maupun khotbah, kita sudah mendengar mengenai pengertian inkarnasi. Dulu zaman perjanjian lama sering diomong-omongkan ya, atau diomon-omon ya, dibicarakan sana sini, bahkan ada juga yang menubuatkan ya, bahwa suatu saat akan datang Sang Mesias ya, bahwa suatu saat akan datang juru selamat yang akan datang ke dunia. Tuhan menepati janjinya. Malam ini kita, besok Natal, kita akan peringati sebagai hari Natal, di mana janji-janji yang sudah dinubuatkan ditepati. Malam hari ini saya mau mengajak Bapak dan Ibu dan saudaraku semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus untuk mendengar sebuah cerita tentang seorang wanita, di mana wanita ini sangat dan amat dibenci oleh warga sekitarnya. Mereka tidak suka dengan wanita ini. Mereka sebut wanita ini adalah sampah masyarakat. Mengapa? Karena wanita ini sangat haus akan pria-pria yang ada di sekitar situ. Bila ada pria yang dia tertarik, dia datangi, diajak kenalan dan diajak tidur. Bosan, cari pria yang lain lagi, diajak berkenalan lagi, diajak pergi dan melakukan hal yang tidak baik ya. Hal ini sangat menjengkelkan ya, sangat memuakkan, apalagi ibu-ibu yang istrinya diajak kencan oleh wanita ini. Sampai akhirnya banyak orang yang mengeluh ya, dan tidak ingin bertemu ya. Bahkan kalau ingin bertemu, ingin meludahi ya, maaf ya, saking jengkelnya, saking tidak sukanya ya. Nah, ini kondisi wanita seperti ini ya. Sampai dia pun kalau mau pergi-pergi, dia selalu menghindari daripada orang-orang yang mau bertanya-tanya, yang mau meminta penjelasan dan lain sebagainya. Wanita itu tidak lain dan tidak bukan adalah wanita Samaria, yaitu seorang tokoh yang ada dalam Alkitab. Kita tinggalkan sebentar mengenai wanita Samaria. Kita akan melihat dalam Yohanes pasal 4, di mana kita melihat aktivitas Tuhan Yesus pada saat itu. Yohanes pasal 4, percakapan dengan perempuan Samaria.
ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya. Jadi pada saat itu Tuhan Yesus sedang memberi training ya kepada muridnya ya. Tapi muridnya ini sudah istilahnya udah canggih ya. Mereka udah bisa melayani, membaptiskan, memberi renungan, memberi khotbah, sehingga banyak orang yang percaya. Padahal Tuhan Yesus hanya berada di sampingnya, memberi semangat ya. Banyak orang-orang yang percaya Yesus dan banyak orang yang minta dibaptis. Dan hal ini terdengar oleh orang-orang Farisi. Nah, mendengar ada orang Farisi mau mendengar apa yang terjadi saat itu, mereka tidak suka ya. Maka dari itu Tuhan Yesus berpikir lebih baik segera pergi meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Dalam ayat 3, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Dia mengajak murid-muridnya untuk ke Galilea melanjutkan pelayanan yang saat itu dia lakukan bersama murid-muridnya. Nah, ada tapinya ya dalam ayat 4 ya. Ia harus melintasi daerah Samaria. Berikut ini saya tunjukkan ya. Harusnya Tuhan Yesus itu dari Yudea ke Galilea. Tapi dalam ayat 4 ini ditekankan ia harus melintasi daerah Samaria. Kalau kita lihat dalam peta ini ya, harusnya Tuhan Yesus itu berjalan melewati sebelah kanan atau sebelah kiri ya pada saat beliau mau menuju ke Galilea dari Yudea. Karena daerah sebelah kanan dan sebelah kiri ini sering dilewati oleh semua orang yang melintas ya. Dia tidak mau, orang-orang Yahudi nggak mau lewat di tengah nih ya. Banyak masalah ya. Ini adalah Samaria ya, dimana di situ pada waktu zaman dulu terjadi konflik ya. Artinya bahwa orang Yahudi itu tidak mau menikah dengan orang campuran ya. Orang Yahudi ya dengan orang Yahudi. Karena pada waktu itu, masa lalu itu orang Yahudi tidak ingin menikahkan keluarganya atau anak-anaknya itu dengan orang yang menyembah berhala ya. Saat itu ya. Makanya dari itu dianggap kawin campur itu tidak benar ya bagi orang Yahudi saat itu. Dan sangat dan amat dibenci ya oleh orang-orang Yahudi. Tapi Tuhan Yesus orang Yahudi mau lewat ke daerah Samaria dengan menghilangkan rasa takut, menghilangkan rasa nanti kalau ketemu sama orang Samaria mungkin ya dipukuli atau diapa ya. Tapi Tuhan Yesus tidak memikirkan itu. Dia tetap ada master plan-nya ya. Dia datang untuk mencari seseorang ya. Makanya dia mau melintasi daerah Samaria ini. Dan dia menghilangkan rasa-rasa takut itu ya. Dia tidak memilih jalan ke kanan yang lebih. Kalau zaman sekarang jalan tol ya lebih cepat, lebih tepat waktu, lebih sepi ya, lebih aman ya. Karena ada penjagaan mungkin ya. Tapi kalau lewat Samaria ini adalah jalan yang rawan ya, rawan. Tapi Tuhan Yesus tetap pada master plan-nya. Dia akan melewati Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf ya. Di situ terdapat sumur Yakub ya. Yesus sangat letih oleh perjalanan jauh ya. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12 ya. 12 siang ya ini ya maksudnya ya. Hari kira-kira pukul 12 ya. Jadi panas, saat panas ya saat itu ya. Habis perjalanan jauh ya. Di situ ada sumur Yakub ya. Lalu dia berusaha untuk mampir ke situ. Nah, kita lanjutkan ayat 7.
maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Ini yang saya maksud tadi dalam cerita pertama tadi. Jadi orang Samaria yang tadi saya ceritakan tadi, kenapa dia jam 12 muncul ya, bertepatan dengan Tuhan Yesus duduk situ? Karena dia ingin menghindari orang-orang yang selalu bertanya-tanya, orang-orang yang selalu mungkin ya takut juga sama orang-orang yang membenci dia saat itu. Ya memang dia itu memang tidak benar ya dalam kehidupannya ya. Dia diliputi kabut dosa ya. Dia melakukan hal yang tidak benar. Makanya orang yang melakukan dosa pastilah dia akan mengalami hal-hal yang cukup sulit ya dalam hidupnya ya. Saat itu Tuhan Yesus ada di dekat sumur itu bertepatan dengan wanita Samaria itu hendak menimba air. Nah, saudara, di sini saya lanjutkan bahwa kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Tuhan Yesus memulai kata-kata tidak, "Hei kamu orang Samaria, orang yang berdosa, kenapa kamu datang ke sini? Hei orang Samaria, kamu orang yang banyak melakukan kejahatan, merusak rumah tangga orang." Tidak, Tuhan Yesus tidak berkata kepada itu. Walaupun Tuhan Yesus sudah tahu, tapi Tuhan Yesus berkata dengan penuh kasih, "Berilah aku minum." Ayat 8, sebab murid-muridnya telah pergi kota membeli makanan. Jadi Tuhan Yesus sendirian. Padahal saat itu Tuhan Yesus itu adalah seorang rabi ya, di mana orang rabi itu tidak boleh berdekatan dengan orang Samaria, apalagi wanita Samaria ini, wanita yang jelas-jelas melakukan dosa. Tapi Tuhan Yesus sesuai dengan master plan-nya, sesuai dengan rencananya, dia mau bertemu dengan wanita Samaria tersebut. Nah, setelah Tuhan Yesus meminta air minum, apa jawaban wanita Samaria itu? Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum padaku, seorang Samaria ya, seorang Samaria ini?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Sudah saya ceritakan tadi bahwa selain orang Yahudi bermusuhan dengan orang Samaria karena orang Samaria ini kawin campur ya. Saya akan melanjutkan ke ayat yang ke-13 untuk mempersingkat waktu ya. Nanti mungkin ini sebenarnya panjang ceritanya dalam Yohanes 4 ini mengenai percakapan Tuhan Yesus dengan wanita Samaria. Sangat menarik sekali. Silakan Bapak dan Ibu untuk membaca kembali cerita yang bagus ini sehingga lebih jelas ya ceritanya ya nanti ya. Tapi saya fokus ke ayat ke-13 saat ini. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini itu yang dimaksud adalah air yang ada di sumur itu, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikianlah Tuhan Yesus menjelaskan kepada wanita Samaria ini. Jadi wanita Samaria ini adalah wanita yang seperti rusa yang haus ya, yang seperti lagu ya, seperti rusa yang haus aliran sungai ya. Jadi dia ingin mencari air ya, ingin minum ya, sehingga menyegarkan tubuhnya. Tapi dia haus lagi. Dia mencari lagi air minum, dia haus lagi. Tapi dengan apa yang dikatakan Tuhan, kalau kamu minum air yang kuberikan ini, maka engkau tidak akan pernah haus lagi. Artinya bahwa wanita ini harus merubah kehidupannya, harus merubah hal-hal yang sudah dia lakukan. Bahwa Tuhan Yesus datang untuk mencari orang-orang berdosa, supaya orang. Dalam pembicaraannya Tuhan Yesus dengan wanita Samaria tadi, Tuhan Yesus memberi tawaran ya. Bukan Tuhan Yesus memaksa, tapi Tuhan Yesus memberi tawaran. Memberi tawaran yaitu memberi harapan baru, hidup baru ya. Barang siapa minum air yang akan kuberikan, ia tidak akan haus lagi. Artinya bahwa dia menawarkan harapan baru supaya wanita itu bisa meninggalkan dosa-dosanya,
supaya wanita tadi bisa kembali kepada jalan yang benar. Tuhan Yesus tidak begitu ketemu wanita itu tidak serta-merta bilang, hei kamu berhenti berbuat dosa dan berbuat baik, hei kamu jangan mendatangi lagi pria-pria yang sudah tidak seperti itu Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus dengan lemah lembut, dengan penuh kasih menawarkan hidup baru, mengajak pada wanita itu untuk melupakan masa lalu, untuk memperbaiki hidupnya, mengoreksi hidupnya, untuk berjalan kepada hal yang benar tanpa harus mengata-ngatain apa yang sudah dilakukan wanita tersebut. Tuhan Yesus menawarkan yaitu kekuatan baru, identitas baru, bahkan hidup baru untuk hidup yang benar, seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi, bahwa barang siapa meminum air ini dia tidak akan haus, yaitu firman Tuhan. Saya mengulang dalam Yohanes pasal 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Nah, ini yang paling penting. Sebaliknya ya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, sebaliknya ya saudara-saudara, bahwa wanita tadi setelah menerima Yesus sebagai juru selamat, dia akan juga memancarkan air hidup itu pada orang lain. Dan wanita itu pulang ke tempat di mana dia dulu dibenci oleh banyak orang, dan dia memberitakan bahwa dia sudah berubah, sudah tidak seperti dulu lagi, seperti ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka memintanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Nah, ini sebuah cerita bahwa wanita Samaria yang berdosa tadi diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Wanita Samaria yang berbuat hal yang tidak baik tadi, dia bertobat, hidup baru. Bahkan tidak sampai di situ saja, dia menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitarnya, dan banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah yang disebutkan tadi bahwa air itu akan memancar pada orang lain. Demikianlah cerita mengenai orang Samaria ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan tentang pertobatan dari wanita Samaria tadi. Refleksi bagi kehidupan kita, apakah kita juga sudah berbuat dosa, sudah meninggalkan hal-hal yang baik yang pernah Tuhan berikan kepada kita? Malam hari ini Tuhan Yesus menawarkan kepada kita semua air kehidupan, air yang bila diminum dia tidak akan haus lagi. Nah, dalam kehidupan kita, apakah kita sudah berdampak kepada orang lain seperti wanita Samaria ini? Apakah kita sudah berbuat sama seperti wanita Samaria? Kita dipanggil hanya sebagai gereja yang nyaman tetapi menjadi gereja yang tidak menjadi gereja yang berdampak, yang mencari, yang mendekati, mendengar dan menolong mereka yang membutuhkan atau haus akan air hidup Nah, apakah Bapak Ibu mau seperti wanita Samaria menceritakan pertolongan Tuhan, menceritakan tentang kasih Tuhan kepada kita, kepada orang lain? Di malam Natal ini Tuhan Yesus lahir untuk mencari orang-orang yang berdosa dan mau untuk dirubah hidupnya untuk sebuah keselamatan yang diberikan kepada kita. Bapak dan Ibu, mari kita akan merefleksikan atau introspeksi pada diri kita sendiri. Malam Natal ini kiranya menjadikan perubahan pada hidup kita, berdampak bagi orang-orang di sekitar kita, menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada keluarga kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Selamat Natal dan terima kasih.
Selamat sore Bapak Ibu dan saudara seluruh jemaat Gereja Baptis Gresik Dono dan juga semua saudara-saudaraku yang melihat secara streaming bersama dengan kami dalam jam doa pada hari Rabu sore tanggal 23 hari ini. Mari kita akan bersama-sama menaikkan doa-doa kita, karena kita saat ini sedang mempersiapkan untuk acara Natal esok hari. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami menyerahkan untuk seluruh umat manusia yang saat ini kami bersama untuk menerima satu kesempatan memperingati kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem 2000 tahun yang lalu, dan merupakan satu hal yang sangat penting bagi kami, bahwa ketika Yesus lahir di palungan yang hina, tetapi menjadi kemuliaan bagi kami semua yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami melihat palungan sebagai tempat kandang domba, tetapi setelah kami bersama-sama memperingati betapa Tuhan rela hadir melalui palungan, kami merasakan bahwa palungan itu menjadi sungguh berarti. Kiranya Tuhan memberkati esok hari dalam perayaan Hari Raya ibadah Natal, ibadah Raya Natal yang akan diselenggarakan di gereja kami maupun di gereja-gereja yang lain. Tuhan menyertai, melindungi kami semua dari segala ancaman, dari segala kondisi yang tidak kami inginkan. Tuhan memberkati pemerintah dan bangsa yang terus bekerja untuk mengamankan pelaksanaan ibadah Raya Natal esok di seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia. Berkati ya Tuhan untuk setiap panitia yang bekerja keras, setiap hamba-hamba Tuhan yang mempersiapkan acara dan esok harus bertugas. Kiranya kuasa Roh Kudus bekerja, Tuhan memberkati, dan kami semua merasakan sukacita Natal dan kesempatan kami bisa bersama-sama menikmati liburan keluarga bersama, mempersatukan hati kami untuk senantiasa diberkati Tuhan dengan sukacita dan kebahagiaan Natal. Berkati saudara-saudara kami yang dari luar kota yang datang ke Semarang ataupun sebaliknya yang akan pergi. Tuhan menyertai dalam perjalanan. Tuhan memberikan yang terbaik sehingga bisa berkumpul dengan keluarga masing-masing. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk gereja kami dalam mempersiapkan berbagai macam ibadah Raya Natal besok. Tuhan memberkati persiapan yang diadakan oleh panitia beserta petugas. Biarlah kami bisa memberikan maksimal untuk yang terbaik bagi kedatangan jemaat dan keluarganya esok untuk bersama-sama menikmati ibadah Raya Natal. Berkati semua petugas, semua hamba-hamba Tuhan yang khususnya yang akan berperan dalam setiap kegiatan, baik hambamu yang akan berkhotbah, WL, singer, para pemain musik, juga pemain drama, dan semua yang berperan. Tuhan, biarlah semuanya Tuhan menolong untuk bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tuhan memberkati juga untuk cuaca, supaya cuaca terang dan cuaca cerah, kami bisa menikmati ibadah raya dengan sukacita. Berkati keamanan di gereja kami, khususnya para petugas baik dari kelurahan, Babinsa, Babin Kamtibnas, juga dari ormas-ormas, juga dari seluruh petugas yang mengamankan gereja. Biarlah Tuhan menolong kami semua untuk kami bisa melaksanakan ibadah raya dengan lancar. Kami terus berdoa Tuhan memberkati
juga untuk setiap aktivitas kami semua dalam kehidupan setelah menikmati ibadah raya, ketika kami akan bepergian, berliburan, menikmati bersama keluarga. Tuhan melindungi dan menyertai kami. Kami juga terus berdoa ya Tuhan bagi saudara kami yang sedang sakit, sedang tidak bisa hadir karena kondisi kesehatan. Tuhan menolong, memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan dan stamina, memberikan semua yang terbaik, khususnya Tuhan menyembuhkan dan memulihkan. Kami khusus berdoa untuk kelahiran bayi dari Ibu Stasia yang saat ini sedang dalam proses kelahiran. Tuhan menolong, semuanya berjalan lancar. Ibu dan bayinya sehat dan sempurna. Tuhan memberkati kedua orang tua dan juga kami semua bersuka cita. Tuhan menolong, semuanya ini berjalan dengan baik. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk memberkati setiap aktivitas kami, khususnya untuk kami terus mendoakan bagi kelancaran rencana kegiatan ibadah hari Minggu pagi dan sore tanggal 28. Tuhan menolong, semua tetap bersemangat. Tuhan memberkati, semua berjalan dengan lancar. Juga kami terus berdoa untuk ibadah tutup tahun dan berbagai kegiatan yang kami rencanakan. Kiranya Tuhan menyertai dan memimpin, semua berjalan dengan lancar. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami terus menyerahkan juga setiap pribadi lepas pribadi. Biarlah kami semua masing-masing ketika kami sedang menghadapi berbagai macam tantangan, cobaan, persoalan yang kami hadapi, Tuhan memberikan pertolongan dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Terlebih daripada itu juga kami terus berdoa, kiranya kami terus bersuka cita menikmati hari raya Natal ini. Kiranya Tuhan beserta dengan kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan menolong kami. Kami menyerahkan hari ini dalam ibadah jam doa. Tuhan memberkati khususnya Pak Agila yang menyampaikan firman Tuhan, menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.